Agustus tahun 2024. Sebi mengatakan, jasad Ira Unue dimakamkan secara militer oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya di wilayah perang TPNPB Kodap 3 Nduga Maderakma, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Menurut Sebi, Ira Unue menjabat sebagai komandan logistik dan logistik di markas OPM, mengurus suplai dan kadang turun ke lapangan melakukan serangan. Menurut Sebi, Ira Unue merupakan perempuan pertama yang diutus Egyanus Kogoya untuk perang gerilya hingga di pusat kota Kenyam saat melawan TNI Polri sejak April tahun 2022. Namun, selain kehilangan dua perwira andalannya, Egyanus makin terpukul karena markas pertahanannya dihancurkan TNI Polri. Hal ini disampaikan Sebi Sambom, jika TNI Polri melakukan serangan lewat udara, melepas bom mortir. Sebanyak 4 pos OPM dibakar dan markas diserbu lewat serangan udara, ujar Sebi. Namun, kabar itu dibantah pihak TNI. Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyatakan, markas pertahanan Nduga yakni di Kenyam dan Paro dihancurkan lewat serangan darat. Tim gabungan Yuda Sakti dan Habema berhasil merebut markas di Paro dan Nduga lewat serangan cepat pada tanggal 20 April lalu. Kini Egyanus Kogoya dikabarkan menyingkir ke markas rahasia yang menjadi pelarian terakhir. Markas ini menurut informasi dari TNI sudah terlacak, namun lokasinya memang sangat sulit dijangkau lewat darat, kecuali lewat udara. Kota Organisasi Papua Merdeka, OPM, ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa, 21 Mei 2024. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Faisal Ramadhani, mengatakan penembakan terjadi saat TNI Polri merespons serangan OPM yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. OPM dilaporkan juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota OPM tewas. Aparat mengamankan barang bukti berupa 1 magazen, 1 teleskop dan 3 unit ponsel. Saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkoga Bilhan, 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan terjadi baku tembak antara TNI melawan gerombolan OPM. Situasi mencekam tersebut terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Teror OPM bermuka saat salah satu anggota OPM bersenjata yang diketahui bernama Dombol Murid, memaksa dan meminta makanan serta uang warga setempat. Adik Jenderal Kalenak Murid itu tak segan menganiaya masyarakat bila tidak dituruti keinginannya. Ketika melihat kelompok OPM Dombol Murid mendekati area Pasar Sinak, warga panik dan lari melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Pasukan Korps Habema yang berada relatif dekat dengan area tersebut, tengah melaksanakan pengamanan pembangunan pos gabungan oleh Satuan Faskon Mabes TNI. Menindaklanjuti laporan warga, pasukan Korps Habema langsung bergerak menuju area Pasar Sinak. Kelompok OPM Dombol Murid yang melihat pergerakan pasukan Korps Habema langsung berusaha menghadang dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Menghadapi tembakan OPM, pasukan Korps Habema terus bergerak mendekati lokasi Pasar Sinak. Mereka melanjutkan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terus mengeluarkan tembakan. Dari pantauan pasukan TNI, terlihat 2 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Berdasarkan pantauan tersebut, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Pasca penembakan, terpantau kelompok OPM kabur melalui aliran sungai menuju ke Kampung Nigilome. Mereka terlihat membawa pergi rekannya yang tertembak. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas
kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Sniper Kostrad kepung markas Egyanus dan Undius Kogoya, pimpinan kejam OPM minta suaka ke PBB. Operasi pasukan elit Kostrad di 2 tempat paling rawan yakni Intan Jaya dan Enduga membuat bos kejam, OPM Undius Kogoya dan Egyanus Kogoya terdesak. TNI fokus ke Enduga dan Intan Jaya, sebab sepanjang 2024, sekitar 12 warga sipil jadi korban dan 3 prajurit TNI diserang. Terakhir OPM menembak pilot Selandia Baru, Glenn Malcolm di perbatasan Intan Jaya, Puncak dan Enduga 5 Agustus 2024 lalu. 2 pasukan elit Kostrad yang memiliki kualifikasi sniper dan petembak jitu dikerahkan. Yakni Linut Kostrad 432 waspada setia di Enduga dan Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Pararider 432 waspada setia Jaya di Sugapa Intan Jaya. Dilansir dari situs resmi Kostrad, pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli dipimpin Letnan 2 Infanteri, Letda Infanteri, Dimas, Komandan Tim, dan Tim, di Intan Jaya Senin, 19 Agustus 2024, tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Raider pasukan khusus tempur Kostrad ini, membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya. Sementara itu, Satuan Tugas Batalion Infanteri Pararider 432 waspada setia Jaya bergerak Embua dan sekitarnya. Selain melakukan pengejaran pasukan dari Divisi Infanteri, Diviv, 3 Kostrad melakukan sweeping. Pasukan Egyanus bahkan dibuat kocar-kacir saat drone tempur milik TNI memasuki areal kampung yang disebut sebagai salah satu markas Egyanus. Jubir OPM, Sebbi Sambon seperti dikutip Jumat, 23 Agustus 2024, menyatakan, 2 wilayah itu merupakan wilayah perang. Ia menuduh TNI menyerang dengan mortir dan drone, hingga mencelakai warga sipil. Bahkan meminta Presiden Jokowi memperhatikan hukum humaniter dan mengadu ke PBB. Menanggapi ini, Panglima Kodam VXI Cendrawasih,
Maijen TNI Rudi Purwito yang baru dilantik bertekad membuat Papua aman, mendukung program perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua, ujarnya. EGYANUS Kogoya beku tangan kanan Panglima OPM dicinduk saat operasi kilat, pucat ditodong senjata TNI. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Egyanus Kogoya gigit jari, seorang kaki tangannya ditangkap aparat gabungan TNI Polri. Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens menangkap seorang tangan kanan Egyanus Kogoya di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Tangan kanan Egyanus Kogoya itu memang sudah lama jadi incaran Satgas Damai Cartens. Pasalnya, seorang anggota OPM bernama Rife Krebea ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Rife terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga. Satu di antara aksinya yaitu terlibat kasus pembakaran fasilitas masyarakat. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens 2024, Ombes Pol Bayu Suseno membenarkan jika Rife Krebea terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Mulai dari pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, dan lain-lain. Penangkapan ini dilakukan setelah tim gabungan TNI Polri dari Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 berhasil mengetahui keberadaan DPO tersebut di Kabupaten Nduga. Kata Bayu, tim bergerak cepat pada pagi buta dan berhasil menangkap Rife Krebea serta membawanya ke Posko Ops Damai CARTENZ 2024 di Polres Nduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Amunisi milik OPM pimpinan Undius Kogoya berhasil diamankan saat markas mereka di distrik Bibida digerebek. Batalion Infanteri 527 Baladibia Yuda tak menemukan satupun anggota OPM di lokasi ini. Namun, berbagai barang bukti super penting berhasil disita. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam markas yang terbuat dari kayu itu, pasukan laba-laba dari tapal kuda itu menemukan banyak sekali barang bukti aktivitas KST OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Resor Militer, Korem 083 Baladika Jaya, ditemukan beberapa pucuk senjata api berikut amunisi tajam dalam beberapa kaliber. Di markas itu ditemukan pula senjata tajam berupa pedang, parang, kapak hingga busur beserta anak panah. Ternyata selama ini OPM juga memiliki peralatan canggih yang bisa digunakan mengetahui pergerakan aparat keamanan. Jadi di markas itu ditemukan satu unit pesawat nirawak kendali jarak jauh alias drone. Memang belum bisa dipastikan apakah OPM bisa mengoperasikan drone atau tidak. Hanya saja selain drone juga ditemukan dua kamera dan komputer jinjing alias. Markas OPM yang baru saja diduduki TNI ini merupakan salah satu tempat yang selama ini digunakan Undius Kogoya mengatur rencana teror. Dari sinilah Undius Kogoya mengatur taktik untuk menguasai distrik Bibida. Rider TNI rebut zona merah OPM, anak buah Undius Kogoya panik dikejar drone tempur. Pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrat dari titik kuat Kodim. Mereka kepergok pasukan patroli rutin di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli yang dipimpin Letnan 2 Infanteri Letdain Dimas yang juga bertugas sebagai komandan tim dan tim di Intan Jaya Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Rider Pasukan Khusus Tempur Kostrat ini ternyata membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya yang kerap melakukan teror di kawasan Intan Jaya. Diketahui, kejahatan anak buah Undius Kogoya baru-baru ini menembak warga sipil di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Akibatnya, seorang pekerja yang diketahui bernama Raymond Gustam Kalimang tewas mengalami luka tembak. Usia insiden inilah, Rider Yonif 509 melakukan patroli dan memukul mundur para pelaku yang bersembunyi di rumah warga. Berdasarkan informasi, mereka lari pegunungan Intan Jaya dan diawasi langsung drone tempur TNI yang baru memberikan peringatan kepada para anggota OPM tersebut. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, OPM melakukan serangan terhadap warga sipil dan terakhir pilot helikopter milik perusahaan penerbangan PT Intan Perkasa Air Service, pilot Glenn Malcolm Choning Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024 dan terakhir menembak pekerja proyek. Hal ini tak dapat dimaafkan, dan pihak terus melakukan pengawasan dan penjagaan. Para pelaku terus diburu untuk tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17 Cenderawasih,
Letnan Kolonel Chandra Kurniawan mengatakan, upaya mewujudkan perdamaian di Papua akan terganggu oleh serangan bersenjata oleh OPM. Maka pengejaran dilakukan, blokade dan drop pasukan di pos-pos masing sudah siaga. Tindakan upaya memersempit gerakan OPM. Egyanus Kogoya terpukul, Kapten wanita OPM andalannya meninggal, markas pertahanan dihancurkan. Usai kehilangan Danyon Intel Rive Krebea, Egyanus Kogoya, bos OPM Duga Derakma kembali terpukul. Dia kehilangan Danlok komandan logistik tangguhnya yang juga kapten wanita OPM, Ira Unue. Tak diketahui secara jelas apa sebabnya, namun Ira Unue dikabarkan meninggal dunia karena mengalami sakit keras di markas rahasia yang tak terjamah. Dia meninggal karena sakit pada Jumat, tanggal 23 April tahun 2024. Kabar Ira Unue meninggalkan diungkapkan oleh jubir OPM Sebi Sambong. Ira Unue bergabung dengan pasukan Kodap Tigandugama Derakma sejak tahun 2017, ujar juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambong, dalam siarannya Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Sebi mengatakan, jasad Ira Unue dimakamkan secara militer oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya di wilayah perang TPNPB Kodap Tigandugama Derakma, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Menurut Sebi, Ira Unue menjabat sebagai komandan logistik dan logistik di markas OPM, mengurus suplai dan kadang turun ke lapangan melakukan serangan. Menurut Sebi, Ira Unue merupakan perempuan pertama yang diutus Egyanus Kogoya untuk perang gerilya hingga di pusat kota Kenyam saat melawan TNI Polri sejak April tahun 2022. Namun, selain kehilangan dua perwira andalannya, Egyanus makin terpukul karena markas pertahanannya dihancurkan TNI Polri. Hal ini disampaikan Sebi Sambong, jika TNI Polri melakukan serangan lewat udara, melepas bom mortir. Sebanyak 4 pos OPM dibakar dan markas diserbu lewat serangan udara, ujar Sebi. Namun, kabar itu dibantah pihak TNI. Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyatakan, markas pertahanan Duga yakni di Kenyam dan Paro dihancurkan lewat serangan darat. Tim gabungan Yuda Sakti dan Habema berhasil merebut markas di Paro dan Duga lewat serangan cepat pada tanggal 20 April lalu. Kini Egyanus Kogoya dikabarkan menyingkir ke markas rahasia yang menjadi pelarian terakhir. Markas ini menurut informasi dari TNI sudah terlacak, namun lokasinya memang sangat sulit dijangkau lewat darat, kecuali lewat udara. Kota Organisasi Papua Merdeka, OPM, ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa, 21 Mei 2024. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Faisal Ramadhani, mengatakan penembakan terjadi saat TNI Polri merespons serangan OPM yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. OPM dilaporkan juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota OPM tewas. Aparat mengamankan barang bukti berupa 1 magazen, 1 teleskop dan 3 unit ponsel. Saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkoga Bilhan, 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan terjadi baku tembak antara TNI melawan gerombolan OPM. Situasi mencekam tersebut terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Teror OPM bermuka saat salah satu anggota OPM bersenjata yang diketahui bernama Dombol Murid, memaksa dan meminta makanan serta uang warga setempat. Adik Jenderal Kalenak Murid itu tak segan menganiaya masyarakat bila tidak dituruti keinginannya. Ketika melihat kelompok OPM Dombol Murid mendekati area Pasar Sinak, warga panik dan lari melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Pasukan Korps Habema yang berada relatif dekat dengan area tersebut, tengah melaksanakan pengamanan pembangunan pos gabungan oleh Satuan Faskon Mabes TNI. Menindaklanjuti laporan warga, pasukan Korps Habema langsung bergerak menuju area Pasar Sinak.
Kelompok OPM Dombol Murid yang melihat pergerakan pasukan Koopс Habima langsung berusaha menghadang dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Menghadapi tembakan OPM, pasukan Koops Habima terus bergerak mendekati lokasi Pasar Sinak. Mereka melanjutkan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terus mengeluarkan tembakan. Dari pantauan pasukan TNI, terlihat 2 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Berdasarkan pantauan tersebut, pasukan Koops Habima mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Pasca penembakan, terpantau kelompok OPM kabur melalui aliran sungai menuju ke kampung Nigilome. Mereka terlihat membawa pergi rekannya yang tertembak. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Sniper Kostrad kepung markas Egyanus dan Undius Kogoya, pimpinan kejam OPM minta suaka ke PBB. Operasi pasukan elit Kostrad di 2 tempat paling rawan yakni Intan Jaya dan Enduga membuat bos kejam, OPM Undius Kogoya dan Egyanus Kogoya terdesak. TNI fokus ke Enduga dan Intan Jaya, sebab sepanjang 2024, sekitar 12 warga sipil jadi korban dan 3 prajurit TNI diserang. Terakhir OPM menembak pilot Selandia Baru, Glenn Malcolm di perbatasan Intan Jaya, Puncak dan Enduga 5 Agustus 2024 lalu. 2 pasukan elit Kostrad yang memiliki kualifikasi sniper dan petembak jitu dikerahkan. Yakni Linut Kostrad 432 waspada setia di Enduga dan Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Paraider 432 waspada setia Jaya di Sugapa Intan Jaya. Dilansir dari situs resmi Kostrad, pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya.
Patroli dipimpin Letnan 2 Infanteri, Letda Infanteri, Dimas, Komandan Tim, dan Tim, di Intan Jaya Senin, 19 Agustus 2024, tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Raider Pasukan Khusus Tempur Kostrad ini, membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya. Sementara itu, Satuan Tugas Batalion Infanteri Para Raider 432 Waspada Setia Jaya bergerak Embua dan sekitarnya. Selain melakukan pengejaran pasukan dari Divisi Infanteri, Diviv, 3 Kostrad melakukan sweeping. Pasukan Egyanus bahkan dibuat kocar-kacir saat drone tempur milik TNI memasuki areal kampung yang disebut sebagai salah satu markas Egyanus. Jubir OPM, Sebbi Sambon seperti dikutip Jumat, 23 Agustus 2024, menyatakan, 2 wilayah itu merupakan wilayah perang. Ia menuduh TNI menyerang dengan mortir dan drone, hingga mencelakai warga sipil. Bahkan meminta Presiden Jokowi memperhatikan hukum humaniter dan mengadu ke PBB. Menanggapi ini, Panglima Kodam VXI Cendrawasih, Maijen TNI Rudi Purwito yang baru dilantik bertekad membuat Papua aman, mendukung program perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua, ujarnya. Egyanus Kogoya beku tangan kanan Panglima OPM dicinduk saat operasi kilat, pucat ditodong senjata TNI. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Egyanus Kogoya gigit jari, seorang kaki tangannya ditangkap aparat gabungan TNI Polri. Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens menangkap seorang tangan kanan Egyanus Kogoya di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Tangan kanan Egyanus Kogoya itu memang sudah lama jadi incaran Satgas Damai Cartens. Pasalnya, seorang anggota OPM bernama Rive Krebea ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Rive terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga. Satu di antara aksinya yaitu terlibat kasus pembakaran fasilitas masyarakat. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens 2024, Kombes Pol Bayu Suseno membenarkan jika Rive Krebea terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Mulai dari pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, dan lain-lain. Penangkapan ini dilakukan setelah tim gabungan TNI Polri dari Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 berhasil mengetahui keberadaan DPO tersebut di Kabupaten Nduga. Kata Bayu, tim bergerak cepat pada pagi buta dan berhasil menangkap Rive Krebea serta membawanya ke Posko Ops Damai CARTENZ 2024 di Polres Nduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Amunisi milik OPM pimpinan Undius Kogoya berhasil diamankan saat markas mereka di distrik Bibida digerebek. Batalion Infanteri 527 Baladibia Yuda tak menemukan satupun anggota OPM di lokasi ini. Namun, berbagai barang bukti super penting berhasil disita. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam markas yang terbuat dari kayu itu, pasukan laba-laba dari tapal kuda itu menemukan banyak sekali barang bukti aktivitas KST OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Resor Militer, Korem 083 Baladika Jaya, ditemukan beberapa pucuk senjata api berikut amunisi tajam dalam beberapa kaliber. Di markas itu ditemukan pula senjata tajam berupa pedang, parang, kapak hingga busur beserta anak panah. Ternyata selama ini OPM juga memiliki peralatan canggih yang bisa digunakan mengetahui pergerakan aparat keamanan. Jadi di markas itu ditemukan satu unit pesawat nirawak kendali jarak jauh alias drone. Memang belum bisa dipastikan apakah OPM bisa mengoperasikan drone atau tidak. Hanya saja selain drone juga ditemukan 2 kamera dan komputer jinjing alias. Markas OPM yang baru saja diduduki TNI ini merupakan salah satu tempat yang selama ini digunakan Undius Kogoya mengatur rencana teror. Dari sinilah Undius Kogoya mengatur taktik untuk menguasai distrik Bibida. Raider TNI rebut zona merah OPM, anak buah Undius Kogoya panik dikejar drone tempur. Pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad dari titik kuat Kodim. Mereka kepergok pasukan patroli rutin di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli yang dipimpin Letnan 2 Infanteri Letdain Dimas yang juga bertugas sebagai Komandan Tim dan Tim di Intan Jaya Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Raider Pasukan Khusus Tempur Kostrad ini ternyata membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya yang kerap melakukan teror di kawasan Intan Jaya. Diketahui, kejahatan anak buah Undius Kogoya baru-baru ini menembak warga sipil di Kampung Wandoga,
Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Akibatnya, seorang pekerja yang diketahui bernama Raymond Gustam Kalimang tewas mengalami luka tembak. Usia insiden inilah, Rider Yonif 509 melakukan patroli dan memukul mundur para pelaku yang bersembunyi di rumah warga. Berdasarkan informasi, mereka lari pegunungan Intan Jaya dan diawasi langsung drone tempur TNI yang baru memberikan peringatan kepada para anggota OPM tersebut. Kapten Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, OPM melakukan serangan terhadap warga sipil dan terakhir pilot helikopter milik perusahaan penerbangan PT Intan Perkasa Air Service, pilot Glenn Malcolm Choning Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024 dan terakhir menembak pekerja proyek. Hal ini tak dapat dimaafkan, dan pihak terus melakukan pengawasan dan penjagaan. Para pelaku terus diburu untuk tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17 Cenderawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan mengatakan, upaya mewujudkan perdamaian di Papua akan terganggu oleh serangan bersenjata oleh OPM. Maka pengejaran dilakukan, blokade dan drop pasukan di pos-pos masing sudah siaga. Tindakan upaya mempersempit gerakan OPM. Egyanus Kogoya terpukul, Kapten wanita OPM andalannya meninggal, markas pertahanan dihancurkan. Usai kehilangan Danyon Intel Rive Krebea, Egyanus Kogoya, bos OPM Duga Derakma kembali terpukul. Dia kehilangan Danlok komandan logistik tangguhnya yang juga kapten wanita OPM, Ira Unue. Tak diketahui secara jelas apa sebabnya, namun Ira Unue dikabarkan meninggal dunia karena mengalami sakit keras di markas rahasia yang tak terjamah. Dia meninggal karena sakit pada Jumat, tanggal 23 April tahun 2024. Kabar Ira Unue meninggalkan diungkapkan oleh jubir OPM Sebi Sambong. Ira Unue bergabung dengan pasukan Kodap Tigan Dugama Derakma sejak tahun 2017, ujar juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambong, dalam siarannya Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Sebi mengatakan, jasad Ira Unue dimakamkan secara militer oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya di wilayah perang TPNPB Kodap Tigan Dugama Derakma, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Menurut Sebi, Ira Unue menjabat sebagai komandan logistik dan logistik di markas OPM, mengurus suplai dan kadang turun ke lapangan melakukan serangan. Menurut Sebi, Ira Unue merupakan perempuan pertama yang diutus Egyanus Kogoya untuk perang gerilya hingga di pusat kota Kenyam saat melawan TNI Polri sejak April tahun 2022. Namun, selain kehilangan dua perwira andalannya, Egyanus makin terpukul karena markas pertahanannya dihancurkan TNI Polri. Hal ini disampaikan Sebi Sambong, jika TNI Polri melakukan serangan lewat udara, melepas bom mortir. Sebanyak 4 pos OPM dibakar dan markas diserbu lewat serangan udara, ujar Sebi. Namun, kabar itu dibantah pihak TNI. Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyatakan, markas pertahanan Duga yakni di Kenyam dan Paro dihancurkan lewat serangan darat. Tim gabungan Yuda Sakti dan Habema berhasil merebut markas di Paro dan Duga lewat serangan cepat pada tanggal 20 April lalu. Kini Egyanus Kogoya dikabarkan menyingkir ke markas rahasia yang menjadi pelarian terakhir. Markas ini menurut informasi dari TNI sudah terlacak, namun lokasinya memang sangat sulit dijangkau lewat darat, kecuali lewat udara. Kota Organisasi Papua Merdeka, OPM, ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa, 21 Mei 2024. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Faisal Ramadhani, mengatakan penembakan terjadi saat TNI Polri merespons serangan OPM yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. OPM dilaporkan juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota OPM tewas. Aparat mengamankan barang bukti berupa 1 magazen, 1 teleskop dan 3 unit ponsel.
Saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dipaniai dari gangguan TPNP-BOPM. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogabilhan, 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan terjadi baku tembak antara TNI melawan gerombolan OPM. Situasi mencekam tersebut terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Teror OPM bermuka saat salah satu anggota OPM bersenjata yang diketahui bernama Dombol Murid, memaksa dan meminta makanan serta uang warga setempat. Adik Jenderal Kalenak Murid itu tak segan menganiaya masyarakat bila tidak dituruti keinginannya. Ketika melihat kelompok OPM Dombol Murid mendekati area Pasar Sinak, warga panik dan lari melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Pasukan Kops Habema yang berada relatif dekat dengan area tersebut, tengah melaksanakan pengamanan pembangunan pos gabungan oleh Satuan Faskon Mabes TNI. Menindaklanjuti laporan warga, pasukan Kops Habema langsung bergerak menuju area Pasar Sinak. Kelompok OPM Dombol Murid yang melihat pergerakan pasukan Kops Habema langsung berusaha menghadang dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Menghadapi tembakan OPM, pasukan Kops Habema terus bergerak mendekati lokasi Pasar Sinak. Mereka melanjutkan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terus mengeluarkan tembakan. Dari pantauan pasukan TNI, terlihat 2 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Berdasarkan pantauan tersebut, pasukan Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Pasca penembakan, terpantau kelompok OPM kabur melalui aliran sungai menuju ke Kampung Nigilome. Mereka terlihat membawa pergi rekannya yang tertembak. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Kartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Fatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di Distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya.
Sniper Kostrad kepung markas Egyanus dan Undius Kogoya, pimpinan kejam OPM minta suaka ke PBB. Operasi pasukan elit Kostrad di dua tempat paling rawan yakni Intan Jaya dan Enduga membuat bos kejam, OPM Undius Kogoya dan Egyanus Kogoya terdesak. TNI fokus ke Enduga dan Intan Jaya, sebab sepanjang 2024, sekitar 12 warga sipil jadi korban dan 3 prajurit TNI diserang. Terakhir OPM menembak pilot Selandia Baru, Glenn Malcolm di perbatasan Intan Jaya, Puncak dan Enduga 5 Agustus 2024 lalu. Dua pasukan elit Kostrad yang memiliki kualifikasi sniper dan petembak jitu dikerahkan, yakni Linut Kostrad 432 waspada setia di Enduga dan Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Pararider 432 waspada setia Jaya di Sugapa Intan Jaya. Dilansir dari situs resmi Kostrad, pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli dipimpin Letnan 2 Infanteri, Letda Infanteri, Dimas, Komandan Tim, dan Tim, di Intan Jaya Senin, 19 Agustus 2024, tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Raider pasukan khusus tempur Kostrad ini, membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya. Sementara itu, Satuan Tugas Batalion Infanteri Pararider 432 waspada setia Jaya bergerak Embua dan sekitarnya. Selain melakukan pengejaran pasukan dari Divisi Infanteri, Diviv, 3 Kostrad melakukan sweeping. Pasukan Egyanus bahkan dibuat kocar-kacir saat drone tempur milik TNI memasuki areal kampung yang disebut sebagai salah satu markas Egyanus. Jubir OPM, Sebbi Sambon seperti dikutip Jumat, 23 Agustus 2024, menyatakan, dua wilayah itu merupakan wilayah perang. Ia menuduh TNI menyerang dengan mortir dan drone, hingga mencelakai warga sipil. Bahkan meminta Presiden Jokowi memperhatikan hukum humaniter dan mengadu ke PBB. Menanggapi ini, Panglima Kodam VXI Cendrawasih, Maijen TNI Rudi Purwito yang baru dilantik bertekad membuat Papua aman, mendukung program perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua, ujarnya. Egyanus Kogoya beku tangan kanan Panglima OPM dicinduk saat operasi kilat, pucat ditodong senjata TNI. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Egyanus Kogoya gigit jari. Seorang kaki tangannya ditangkap aparat gabungan TNI Polri. Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens menangkap seorang tangan kanan Egyanus Kogoya di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Tangan kanan Egyanus Kogoya itu memang sudah lama jadi incaran Satgas Damai Cartens. Pasalnya, seorang anggota OPM bernama Rife Krebea ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Rife terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga. Satu di antara aksinya yaitu terlibat kasus pembakaran fasilitas masyarakat. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens 2024, Ombes Pol Bayu Suseno membenarkan jika Rife Krebea terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Mulai dari pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, dan lain-lain. Penangkapan ini dilakukan setelah tim gabungan TNI Polri dari Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 berhasil mengetahui keberadaan DPO tersebut di Kabupaten Nduga. Kata Bayu, tim bergerak cepat pada pagi buta dan berhasil menangkap Rife Krebea serta membawanya ke Posko Ops Damai CARTENZ 2024 di Polres Nduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Amunisi milik OPM pimpinan Undius Kogoya berhasil diamankan saat markas mereka di distrik Bibida digerebek. Batalion Infanteri 527 Baladibia Yuda tak menemukan satupun anggota OPM di lokasi ini. Namun, berbagai barang bukti super penting berhasil disita. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam markas yang terbuat dari kayu itu, pasukan laba-laba dari tapal kuda itu menemukan banyak sekali barang bukti aktivitas KST OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Resor Militer, Korem 083 Baladika Jaya, ditemukan beberapa pucuk senjata api berikut amunisi tajam dalam beberapa kaliber. Di markas itu ditemukan pula senjata tajam berupa pedang, parang, kapak hingga busur beserta anak panah. Ternyata selama ini OPM juga memiliki peralatan canggih yang bisa digunakan mengetahui pergerakan aparat keamanan. Jadi di markas itu ditemukan satu unit pesawat nirawak kendali jarak jauh alias drone. Memang belum bisa dipastikan apakah OPM bisa mengoperasikan drone atau tidak. Hanya saja selain drone juga ditemukan 2 kamera dan komputer jinjing alias.
Markas OPM yang baru saja diduduki TNI ini merupakan salah satu tempat yang selama ini digunakan Undius Kogoya mengatur rencana teror. Dari sinilah Undius Kogoya mengatur taktik untuk menguasai distrik di Bida. Rider TNI rebut zona merah OPM, anak buah Undius Kogoya panik dikejar drone tempur. Pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad dari titik kuat Kodim. Mereka kepergok pasukan patroli rutin di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli yang dipimpin Letnan 2 Infanteri Letdain Dimas yang juga bertugas sebagai komandan tim dan tim di Intan Jaya Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Rider pasukan khusus tempur Kostrad ini ternyata membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya yang kerap melakukan teror di kawasan Intan Jaya. Diketahui, kejahatan anak buah Undius Kogoya baru-baru ini menembak warga sipil di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Akibatnya, seorang pekerja yang diketahui bernama Raymond Gustam Kalimang tewas mengalami luka tembak. Usia insiden inilah, Rider Yonif 509 melakukan patroli dan memukul mundur para pelaku yang bersembunyi di rumah warga. Berdasarkan informasi, mereka lari pegunungan Intan Jaya dan diawasi langsung drone tempur TNI yang baru memberikan peringatan kepada para anggota OPM tersebut. Kapten Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, OPM melakukan serangan terhadap warga sipil dan terakhir pilot helikopter milik perusahaan penerbangan PT Intan Perkasa Air Service, pilot Glenn Malcolm Choning Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024 dan terakhir menembak pekerja proyek. Hal ini tak dapat dimaafkan, dan pihak terus melakukan pengawasan dan penjagaan. Para pelaku terus diburu untuk tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17 Cenderawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan mengatakan, upaya mewujudkan perdamaian di Papua akan terganggu oleh serangan bersenjata oleh OPM. Maka pengejaran dilakukan, blokade dan drop pasukan di pos-pos masing sudah siaga. Tindakan upaya mempersempit gerakan OPM. Egyanus Kogoya terpukul, Kapten wanita OPM andalannya meninggal, markas pertahanan dihancurkan. Usai kehilangan Danyon Intel Rive Krebea, Egyanus Kogoya, bos OPM Duga Derakma kembali terpukul. Dia kehilangan Danlok komandan logistik tangguhnya yang juga kapten wanita OPM, Ira Unue. Tak diketahui secara jelas apa sebabnya, namun Ira Unue dikabarkan meninggal dunia karena mengalami sakit keras di markas rahasia yang tak terjamah. Dia meninggal karena sakit pada Jumat, tanggal 23 April tahun 2024. Kabar Ira Unue meninggalkan diungkapkan oleh jubir OPM Sebi Sambong. Ira Unue bergabung dengan pasukan Kodap Tigan Dugama Derakma sejak tahun 2017, ujar juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambong, dalam siarannya Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Sebi mengatakan, jasad Ira Unue dimakamkan secara militer oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya di wilayah perang TPNPB Kodap Tigan Dugama Derakma, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Menurut Sebi, Ira Unue menjabat sebagai komandan logistik dan logistik di markas OPM, mengurus suplai dan kadang turun ke lapangan melakukan serangan. Menurut Sebi, Ira Unue merupakan perempuan pertama yang diutus Egyanus Kogoya untuk perang gerilya hingga di pusat kota Kenyam saat melawan TNI Polri sejak April tahun 2022. Namun, selain kehilangan dua perwira andalannya, Egyanus makin terpukul karena markas pertahanannya dihancurkan TNI Polri. Hal ini disampaikan Sebi Sambong, jika TNI Polri melakukan serangan lewat udara, melepas bom mortir. Sebanyak 4 pos OPM dibakar dan markas diserbu lewat serangan udara, ujar Sebi. Namun, kabar itu dibantah pihak TNI. Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyatakan, markas pertahanan Duga yakni di Kenyam dan Paro dihancurkan lewat serangan darat. Tim gabungan Yuda Sakti dan Habema berhasil merebut markas di Paro dan Duga lewat serangan cepat pada tanggal 20 April lalu.
Kini Egyanus Kogoya dikabarkan menyingkir ke markas rahasia yang menjadi pelarian terakhir. Markas ini menurut informasi dari TNI sudah terlacak, namun lokasinya memang sangat sulit dijangkau lewat darat, kecuali lewat udara. Kota Organisasi Papua Merdeka, OPM, ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa, 21 Mei 2024. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Faisal Ramadhani, mengatakan penembakan terjadi saat TNI Polri merespons serangan OPM yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. OPM dilaporkan juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota OPM tewas. Aparat mengamankan barang bukti berupa 1 magazen, 1 teleskop dan 3 unit ponsel. Saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkoga Bilhan, 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan terjadi baku tembak antara TNI melawan gerombolan OPM. Situasi mencekam tersebut terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Teror OPM bermuka saat salah satu anggota OPM bersenjata yang diketahui bernama Dombol Murid, memaksa dan meminta makanan serta uang warga setempat. Adik Jenderal Kalenak Murid itu tak segan menganiaya masyarakat bila tidak dituruti keinginannya. Ketika melihat kelompok OPM Dombol Murid mendekati area Pasar Sinak, warga panik dan lari melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Pasukan Korps Habema yang berada relatif dekat dengan area tersebut, tengah melaksanakan pengamanan pembangunan pos gabungan oleh Satuan Faskon Mabes TNI. Menindaklanjuti laporan warga, pasukan Korps Habema langsung bergerak menuju area Pasar Sinak. Kelompok OPM Dombol Murid yang melihat pergerakan pasukan Korps Habema langsung berusaha menghadang dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Menghadapi tembakan OPM, pasukan Korps Habema terus bergerak mendekati lokasi Pasar Sinak. Mereka melanjutkan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terus mengeluarkan tembakan. Dari pantauan pasukan TNI, terlihat 2 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Berdasarkan pantauan tersebut, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Pasca penembakan, terpantau kelompok OPM kabur melalui aliran sungai menuju ke Kampung Nigilome. Mereka terlihat membawa pergi rekannya yang tertembak. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Kartens saat itu, Kombes Pol Faisal Ramadhani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faisal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di Distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar,
mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Sniper Kostrad kepung markas Egyanus dan Undius Kogoya, pimpinan kejam OPM minta suaka ke PBB. Operasi pasukan elit Kostrad di 2 tempat paling rawan yakni Intan Jaya dan Enduga membuat bos kejam, OPM Undius Kogoya dan Egyanus Kogoya terdesak. TNI fokus ke Enduga dan Intan Jaya, sebab sepanjang 2024, sekitar 12 warga sipil jadi korban dan 3 prajurit TNI diserang. Terakhir OPM menembak pilot Selandia Baru, Glenn Malcolm di perbatasan Intan Jaya, Puncak dan Enduga 5 Agustus 2024 lalu. 2 pasukan elit Kostrad yang memiliki kualifikasi sniper dan petembak jitu dikerahkan, yakni Linut Kostrad 432 waspada setia di Enduga dan Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Paraider 432 waspada setia Jaya di Sugapa Intan Jaya. Dilansir dari situs resmi Kostrad, pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli dipimpin Letnan 2 Infanteri, Letda Infanteri, Dimas, Komandan Tim, dan Tim, di Intan Jaya Senin, 19 Agustus 2024, tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Raider pasukan khusus tempur Kostrad ini, membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya. Sementara itu, Satuan Tugas Batalion Infanteri Para Raider 432 waspada setia Jaya bergerak Embua dan sekitarnya. Selain melakukan pengejaran pasukan dari Divisi Infanteri, Diviv, 3 Kostrad melakukan sweeping. Pasukan Egyanus bahkan dibuat kocar-kacir saat drone tempur milik TNI memasuki areal kampung yang disebut sebagai salah satu markas Egyanus. Jubir OPM, Sebbi Sambon seperti dikutip Jumat, 23 Agustus 2024, menyatakan, 2 wilayah itu merupakan wilayah perang. Ia menuduh TNI menyerang dengan mortir dan drone, hingga mencelakai warga sipil. Bahkan meminta Presiden Jokowi memperhatikan hukum humaniter dan mengadu ke PBB. Menanggapi ini, Panglima Kodam VXI Cendrawasih, Maijen TNI Rudi Purwito yang baru dilantik bertekad membuat Papua aman, mendukung program perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua, ujarnya. Egyanus Kogoya beku tangan kanan Panglima OPM dicinduk saat operasi kilat, pucat ditodong senjata TNI. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Egyanus Kogoya gigit jari, seorang kaki tangannya ditangkap aparat gabungan TNI Polri. Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens menangkap seorang tangan kanan Egyanus Kogoya di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Tangan kanan Egyanus Kogoya itu memang sudah lama jadi incaran Satgas Damai Cartens. Pasalnya, seorang anggota OPM bernama Rife Krebea ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Rife terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga. Satu di antara aksinya yaitu terlibat kasus pembakaran fasilitas masyarakat. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens 2024, Kombes Pol Bayu Suseno membenarkan jika Rife Krebea terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Mulai dari pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, dan lain-lain. Penangkapan ini dilakukan setelah tim gabungan TNI Polri dari Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 berhasil mengetahui keberadaan DPO tersebut di Kabupaten Nduga. Kata Bayu,
Tim bergerak cepat pada pagi buta dan berhasil menangkap Rive Krebea serta membawanya ke posko Ops Damai CARTENZ 2024 di Polres Nduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Amunisi milik OPM pimpinan Undius Kogoya berhasil diamankan saat markas mereka di distrik Bibida digerebek. Batalion Infanteri 527 Baladidya Yuda tak menemukan satupun anggota OPM di lokasi ini. Namun, berbagai barang bukti super penting berhasil disita. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam markas yang terbuat dari kayu itu, pasukan laba-laba dari tapal kuda itu menemukan banyak sekali barang bukti aktivitas KST-OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Resor Militer, Korem 083 Baladika Jaya, ditemukan beberapa pucuk senjata api berikut amunisi tajam dalam beberapa kaliber. Di markas itu ditemukan pula senjata tajam berupa pedang, parang, kapak hingga busur beserta anak panah. Ternyata selama ini OPM juga memiliki peralatan canggih yang bisa digunakan mengetahui pergerakan aparat keamanan. Jadi di markas itu ditemukan satu unit pesawat nirawak kendali jarak jauh alias drone. Memang belum bisa dipastikan apakah OPM bisa mengoperasikan drone atau tidak. Hanya saja selain drone juga ditemukan 2 kamera dan komputer jinjing alias. Markas OPM yang baru saja diduduki TNI ini merupakan salah satu tempat yang selama ini digunakan Undius Kogoya mengatur rencana teror. Dari sinilah Undius Kogoya mengatur taktik untuk menguasai distrik Bibida. Rider TNI rebut zona merah OPM, anak buah Undius Kogoya panik dikejar drone tempur. Pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrat dari titik kuat Kodim. Mereka kepergok pasukan patroli rutin di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli yang dipimpin Letnan 2 Infanteri Letdain Dimas yang juga bertugas sebagai komandan tim dan tim di Intan Jaya Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Rider pasukan khusus tempur Kostrat ini ternyata membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya yang kerap melakukan teror di kawasan Intan Jaya. Diketahui, kejahatan anak buah Undius Kogoya baru-baru ini menembak warga sipil di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Akibatnya, seorang pekerja yang diketahui bernama Raymond Gustam Kalimang tewas mengalami luka tembak. Usia insiden inilah, Rider Yonif 509 melakukan patroli dan memukul mundur para pelaku yang bersembunyi di rumah warga. Berdasarkan informasi, mereka lari pegunungan Intan Jaya dan diawasi langsung drone tempur TNI yang baru memberikan peringatan kepada para anggota OPM tersebut. Kapten Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, OPM melakukan serangan terhadap warga sipil dan terakhir pilot helikopter milik perusahaan penerbangan PT Intan Perkasa Air Service, pilot Glenn Malcolm Choning Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024 dan terakhir menembak pekerja proyek. Hal ini tak dapat dimaafkan, dan pihak terus melakukan pengawasan dan penjagaan. Para pelaku terus diburu untuk tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17 Cenderawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan mengatakan, upaya mewujudkan perdamaian di Papua akan terganggu oleh serangan bersenjata oleh OPM. Maka pengejaran dilakukan, blokade dan drop pasukan di pos-pos masing sudah siaga. Tindakan upaya mempersempit gerakan OPM. Egyanus Kogoya terpukul, Kapten wanita OPM andalannya meninggal, markas pertahanan dihancurkan. Usai kehilangan Danyon Intel Rive Krebea, Egyanus Kogoya, bos OPM Nduga Drakma kembali terpukul. Dia kehilangan Danlok komandan logistik tangguhnya yang juga kapten wanita OPM, Ira Unue. Tak diketahui secara jelas apa sebabnya, namun Ira Unue dikabarkan meninggal dunia karena mengalami sakit keras di markas rahasia yang tak terjamah. Dia meninggal karena sakit pada Jumat, tanggal 23 April tahun 2024. Kabar Ira Unue meninggalkan diungkapkan oleh jubir OPM Sebi Sambong. Ira Unue bergabung dengan pasukan Kodap 3 Ndugama Drakma sejak tahun 2017, ujar juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambong, dalam siarannya Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Sebi mengatakan, jasad Ira Unue dimakamkan secara militer oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya di wilayah perang TPNPB Kodap 3 Ndugama Drakma,
Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Menurut Sebi, Ira Unue menjabat sebagai Komandan Logistik dan Logistik di markas OPM, mengurus suplai dan kadang turun ke lapangan melakukan serangan. Menurut Sebi, Ira Unue merupakan perempuan pertama yang diutus Egyanus Kogoya untuk perang gerilya hingga di pusat kota Kenyam saat melawan TNI Polri sejak April tahun 2022. Namun, selain kehilangan dua perwira andalannya, Egyanus makin terpukul karena markas pertahanannya dihancurkan TNI Polri. Hal ini disampaikan Sebi Sambom, jika TNI Polri melakukan serangan lewat udara, melepas bom mortir. Sebanyak 4 pos OPM dibakar dan markas diserbu lewat serangan udara, ujar Sebi. Namun, kabar itu dibantah pihak TNI. Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyatakan, markas pertahanan Duga yakni di Kenyam dan Paro dihancurkan lewat serangan darat. Tim gabungan Yuda Sakti dan Habema berhasil merebut markas di Paro dan Duga lewat serangan cepat pada tanggal 20 April lalu. Kini Egyanus Kogoya dikabarkan menyingkir ke markas rahasia yang menjadi pelarian terakhir. Markas ini menurut informasi dari TNI sudah terlacak, namun lokasinya memang sangat sulit dijangkau lewat darat, kecuali lewat udara. Kota Organisasi Papua Merdeka, OPM, ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa, 21 Mei 2024. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Faisal Ramadhani, mengatakan penembakan terjadi saat TNI Polri merespons serangan OPM yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. OPM dilaporkan juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota OPM tewas. Aparat mengamankan barang bukti berupa 1 magazen, 1 teleskop dan 3 unit ponsel. Saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkoga Bilhan, 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan terjadi baku tembak antara TNI melawan gerombolan OPM. Situasi mencekam tersebut terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Teror OPM bermuka saat salah satu anggota OPM bersenjata yang diketahui bernama Dombol Murid, memaksa dan meminta makanan serta uang warga setempat. Adik Jenderal Kalenak Murid itu tak segan menganiaya masyarakat bila tidak dituruti keinginannya. Ketika melihat kelompok OPM Dombol Murid mendekati area Pasar Sinak, warga panik dan lari melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Pasukan Korps Habema yang berada relatif dekat dengan area tersebut, tengah melaksanakan pengamanan pembangunan pos gabungan oleh Satuan Faskon Mabes TNI. Menindaklanjuti laporan warga, pasukan Korps Habema langsung bergerak menuju area Pasar Sinak. Kelompok OPM Dombol Murid yang melihat pergerakan pasukan Korps Habema langsung berusaha menghadang dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Menghadapi tembakan OPM, pasukan Korps Habema terus bergerak mendekati lokasi Pasar Sinak. Mereka melanjutkan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terus mengeluarkan tembakan. Dari pantauan pasukan TNI, terlihat 2 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Berdasarkan pantauan tersebut, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Pasca penembakan, terpantau kelompok OPM kabur melalui aliran sungai menuju ke Kampung Nigilome. Mereka terlihat membawa pergi rekannya yang tertembak. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas
kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Sniper Kostrad kepung markas Egyanus dan Undius Kogoya, pimpinan kejam OPM minta suaka ke PBB. Operasi pasukan elit Kostrad di 2 tempat paling rawan yakni Intan Jaya dan Enduga membuat bos kejam, OPM Undius Kogoya dan Egyanus Kogoya terdesak. TNI fokus ke Enduga dan Intan Jaya, sebab sepanjang 2024, sekitar 12 warga sipil jadi korban dan 3 prajurit TNI diserang. Terakhir OPM menembak pilot Selandia Baru, Glenn Malcolm di perbatasan Intan Jaya, Puncak dan Enduga 5 Agustus 2024 lalu. 2 pasukan elit Kostrad yang memiliki kualifikasi sniper dan petembak jitu dikerahkan. Yakni Linut Kostrad 432 waspada setia di Enduga dan Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Paraider 432 waspada setia Jaya di Sugapa Intan Jaya. Dilansir dari situs resmi Kostrad, pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli dipimpin Letnan 2 Infanteri, Letda Infanteri, Dimas, Komandan Tim, dan Tim, di Intan Jaya Senin, 19 Agustus 2024, tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Raider pasukan khusus tempur Kostrad ini, membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya. Sementara itu, Satuan Tugas Batalion Infanteri Para Raider 432 waspada setia Jaya bergerak Embua dan sekitarnya. Selain melakukan pengejaran pasukan dari Divisi Infanteri, Diviv, 3 Kostrad melakukan sweeping. Pasukan Egyanus bahkan dibuat kocar-kacir saat drone tempur milik TNI memasuki areal kampung yang disebut sebagai salah satu markas Egyanus. Jubir OPM, Sebbi Sambon seperti dikutip Jumat, 23 Agustus 2024, menyatakan, 2 wilayah itu merupakan wilayah perang. Ia menuduh TNI menyerang dengan mortir dan drone, hingga mencelakai warga sipil. Bahkan meminta Presiden Jokowi memperhatikan hukum humaniter dan mengadu ke PBB. Menanggapi ini, Panglima Kodam VXI Cendrawasih
Maijen TNI Rudi Purwito yang baru dilantik bertekad membuat Papua aman, mendukung program perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua, ujarnya. Egyanus Kogoya beku tangan kanan Panglima OPM dicinduk saat operasi kilat, pucat ditodong senjata TNI. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Egyanus Kogoya gigit jari, seorang kaki tangannya ditangkap aparat gabungan TNI Polri. Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens menangkap seorang tangan kanan Egyanus Kogoya di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Tangan kanan Egyanus Kogoya itu memang sudah lama jadi incaran Satgas Damai Cartens. Pasalnya, seorang anggota OPM bernama Rife Krebea ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Rife terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga. Satu di antara aksinya yaitu terlibat kasus pembakaran fasilitas masyarakat. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens 2024, Kombes Pol Bayu Suseno membenarkan jika Rife Krebea terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Mulai dari pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, dan lain-lain. Penangkapan ini dilakukan setelah tim gabungan TNI Polri dari Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 berhasil mengetahui keberadaan DPO tersebut di Kabupaten Nduga. Kata Bayu, tim bergerak cepat pada pagi buta dan berhasil menangkap Rife Krebea serta membawanya ke Posko Ops Damai CARTENZ 2024 di Polres Nduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Amunisi milik OPM pimpinan Undius Kogoya berhasil diamankan saat markas mereka di distrik Bibida digerebek. Batalion Infanteri 527 Baladidya Yuda tak menemukan satupun anggota OPM di lokasi ini. Namun, berbagai barang bukti super penting berhasil disita. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam markas yang terbuat dari kayu itu, pasukan laba-laba dari tapal kuda itu menemukan banyak sekali barang bukti aktivitas KST OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Resor Militer, Korem 083 Baladika Jaya, ditemukan beberapa pucuk senjata api berikut amunisi tajam dalam beberapa kaliber. Di markas itu ditemukan pula senjata tajam berupa pedang, parang, kapak hingga busur beserta anak panah. Ternyata selama ini OPM juga memiliki peralatan canggih yang bisa digunakan mengetahui pergerakan aparat keamanan. Jadi di markas itu ditemukan satu unit pesawat nirawak kendali jarak jauh alias drone. Memang belum bisa dipastikan apakah OPM bisa mengoperasikan drone atau tidak. Hanya saja selain drone juga ditemukan dua kamera dan komputer jinjing alias. Markas OPM yang baru saja diduduki TNI ini merupakan salah satu tempat yang selama ini digunakan Undius Kogoya mengatur rencana teror. Dari sinilah Undius Kogoya mengatur taktik untuk menguasai distrik Bibida. Rider TNI rebut zona merah OPM, anak buah Undius Kogoya panik dikejar drone tempur. Pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrat dari titik kuat Kodim. Mereka kepergok pasukan patroli rutin di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli yang dipimpin Letnan 2 Infanteri Letdain Dimas yang juga bertugas sebagai komandan tim dan tim di Intan Jaya Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Rider Pasukan Khusus Tempur Kostrat ini ternyata membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya yang kerap melakukan teror di kawasan Intan Jaya. Diketahui, kejahatan anak buah Undius Kogoya baru-baru ini menembak warga sipil di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Akibatnya, seorang pekerja yang diketahui bernama Raymond Gustam Kalimang tewas mengalami luka tembak. Usia insiden inilah, Rider Yonif 509 melakukan patroli dan memukul mundur para pelaku yang bersembunyi di rumah warga. Berdasarkan informasi, mereka lari pegunungan Intan Jaya dan diawasi langsung drone tempur TNI yang baru memberikan peringatan kepada para anggota OPM tersebut. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, OPM melakukan serangan terhadap warga sipil dan terakhir pilot helikopter milik perusahaan penerbangan PT Intan Perkasa Air Service, pilot Glenn Malcolm Choning Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024 dan terakhir menembak pekerja proyek. Hal ini tak dapat dimaafkan, dan pihak terus melakukan pengawasan dan penjagaan. Para pelaku terus diburu untuk tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17 Cenderawasih,
Letnan Kolonel Chandra Kurniawan mengatakan, upaya mewujudkan perdamaian di Papua akan terganggu oleh serangan bersenjata oleh OPM. Maka pengejaran dilakukan, blokade dan drop pasukan di pos-pos masing sudah siaga. Tindakan upaya mempersempit gerakan OPM. Egyanus Kogoya terpukul, Kapten wanita OPM andalannya meninggal, markas pertahanan dihancurkan. Usai kehilangan Danyon Intel Rive Krebea, Egyanus Kogoya, bos OPM Duga Derakma kembali terpukul. Dia kehilangan Danlok komandan logistik tangguhnya yang juga kapten wanita OPM, Ira Unue. Tak diketahui secara jelas apa sebabnya, namun Ira Unue dikabarkan meninggal dunia karena mengalami sakit keras di markas rahasia yang tak terjamah. Dia meninggal karena sakit pada Jumat, tanggal 23 April tahun 2024. Kabar Ira Unue meninggalkan diungkapkan oleh jubir OPM Sebi Sambong. Ira Unue bergabung dengan pasukan Kodap Tigan Dugama Derakma sejak tahun 2017, ujar juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambong, dalam siarannya Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Sebi mengatakan, jasad Ira Unue dimakamkan secara militer oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya di wilayah perang TPNPB Kodap Tigan Dugama Derakma, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Menurut Sebi, Ira Unue menjabat sebagai komandan logistik dan logistik di markas OPM, mengurus suplai dan kadang turun ke lapangan melakukan serangan. Menurut Sebi, Ira Unue merupakan perempuan pertama yang diutus Egyanus Kogoya untuk perang gerilya hingga di pusat kota Kenyam saat melawan TNI Polri sejak April tahun 2022. Namun, selain kehilangan dua perwira andalannya, Egyanus makin terpukul karena markas pertahanannya dihancurkan TNI Polri. Hal ini disampaikan Sebi Sambong, jika TNI Polri melakukan serangan lewat udara, melepas bom mortir. Sebanyak 4 pos OPM dibakar dan markas diserbu lewat serangan udara, ujar Sebi. Namun, kabar itu dibantah pihak TNI. Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyatakan, markas pertahanan Duga yakni di Kenyam dan Paro dihancurkan lewat serangan darat. Tim gabungan Yuda Sakti dan Habema berhasil merebut markas di Paro dan Duga lewat serangan cepat pada tanggal 20 April lalu. Kini Egyanus Kogoya dikabarkan menyingkir ke markas rahasia yang menjadi pelarian terakhir. Markas ini menurut informasi dari TNI sudah terlacak, namun lokasinya memang sangat sulit dijangkau lewat darat, kecuali lewat udara. Kota Organisasi Papua Merdeka, OPM, ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa, 21 Mei 2024. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Faisal Ramadhani, mengatakan penembakan terjadi saat TNI Polri merespons serangan OPM yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. OPM dilaporkan juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota OPM tewas. Aparat mengamankan barang bukti berupa 1 magazen, 1 teleskop dan 3 unit ponsel. Saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkoga Bilhan, 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan terjadi baku tembak antara TNI melawan gerombolan OPM. Situasi mencekam tersebut terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Teror OPM bermuka saat salah satu anggota OPM bersenjata yang diketahui bernama Dombol Murid, memaksa dan meminta makanan serta uang warga setempat. Adik Jenderal Kalenak Murid itu tak segan menganiaya masyarakat bila tidak dituruti keinginannya. Ketika melihat kelompok OPM Dombol Murid mendekati area Pasar Sinak, warga panik dan lari melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Pasukan Korps Habema yang berada relatif dekat dengan area tersebut, tengah melaksanakan pengamanan pembangunan pos gabungan oleh Satuan Faskon Mabes TNI. Menindaklanjuti laporan warga, pasukan Korps Habema langsung bergerak menuju area Pasar Sinak.
Kelompok OPM Dombol Murid yang melihat pergerakan pasukan Koopс Habima langsung berusaha menghadang dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Menghadapi tembakan OPM, pasukan Koops Habima terus bergerak mendekati lokasi Pasar Sinak. Mereka melanjutkan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terus mengeluarkan tembakan. Dari pantauan pasukan TNI, terlihat 2 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Berdasarkan pantauan tersebut, pasukan Koops Habima mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Pasca penembakan, terpantau kelompok OPM kabur melalui aliran sungai menuju ke kampung Nigilome. Mereka terlihat membawa pergi rekannya yang tertembak. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Sniper Kostrad kepung markas Egyanus dan Undius Kogoya, pimpinan kejam OPM minta suaka ke PBB. Operasi pasukan elit Kostrad di 2 tempat paling rawan yakni Intan Jaya dan Enduga membuat bos kejam, OPM Undius Kogoya dan Egyanus Kogoya terdesak. TNI fokus ke Enduga dan Intan Jaya, sebab sepanjang 2024, sekitar 12 warga sipil jadi korban dan 3 prajurit TNI diserang. Terakhir OPM menembak pilot Selandia Baru, Glenn Malcolm di perbatasan Intan Jaya, Puncak dan Enduga 5 Agustus 2024 lalu. 2 pasukan elit Kostrad yang memiliki kualifikasi sniper dan petembak jitu dikerahkan. Yakni Linut Kostrad 432 waspada setia di Enduga dan Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Paraider 432 waspada setia Jaya di Sugapa Intan Jaya. Dilansir dari situs resmi Kostrad, pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya.
Patroli dipimpin Letnan 2 Infanteri, Letda Infanteri, Dimas, Komandan Tim, dan Tim, di Intan Jaya Senin, 19 Agustus 2024, tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Raider Pasukan Khusus Tempur Kostrad ini, membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya. Sementara itu, Satuan Tugas Batalion Infanteri Para Raider 432 Waspada Setia Jaya bergerak Embua dan sekitarnya. Selain melakukan pengejaran pasukan dari Divisi Infanteri, Diviv, 3 Kostrad melakukan sweeping. Pasukan Egyanus bahkan dibuat kocar-kacir saat drone tempur milik TNI memasuki areal kampung yang disebut sebagai salah satu markas Egyanus. Jubir OPM, Sebbi Sambon seperti dikutip Jumat, 23 Agustus 2024, menyatakan, 2 wilayah itu merupakan wilayah perang. Ia menuduh TNI menyerang dengan mortir dan drone, hingga mencelakai warga sipil. Bahkan meminta Presiden Jokowi memperhatikan hukum humaniter dan mengadu ke PBB. Menanggapi ini, Panglima Kodam VXI Cendrawasih, Maijen TNI Rudi Purwito yang baru dilantik bertekad membuat Papua aman, mendukung program perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua, ujarnya. Egyanus Kogoya beku tangan kanan Panglima OPM dicinduk saat operasi kilat, pucat ditodong senjata TNI. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Egyanus Kogoya gigit jari, seorang kaki tangannya ditangkap aparat gabungan TNI Polri. Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens menangkap seorang tangan kanan Egyanus Kogoya di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Tangan kanan Egyanus Kogoya itu memang sudah lama jadi incaran Satgas Damai Cartens. Pasalnya, seorang anggota OPM bernama Rife Krebea ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Rife terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga. Satu di antara aksinya yaitu terlibat kasus pembakaran fasilitas masyarakat. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens 2024, Kombes Pol Bayu Suseno membenarkan jika Rife Krebea terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Mulai dari pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, dan lain-lain. Penangkapan ini dilakukan setelah tim gabungan TNI Polri dari Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 berhasil mengetahui keberadaan DPO tersebut di Kabupaten Nduga. Kata Bayu, tim bergerak cepat pada pagi buta dan berhasil menangkap Rife Krebea serta membawanya ke Posko Ops Damai CARTENZ 2024 di Polres Nduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Amunisi milik OPM pimpinan Undius Kogoya berhasil diamankan saat markas mereka di distrik Bibida digerebek. Batalion Infanteri 527 Baladibia Yuda tak menemukan satupun anggota OPM di lokasi ini. Namun, berbagai barang bukti super penting berhasil disita. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam markas yang terbuat dari kayu itu, pasukan laba-laba dari tapal kuda itu menemukan banyak sekali barang bukti aktivitas KST OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Resor Militer, Korem 083 Baladika Jaya, ditemukan beberapa pucuk senjata api berikut amunisi tajam dalam beberapa kaliber. Di markas itu ditemukan pula senjata tajam berupa pedang, parang, kapak hingga busur beserta anak panah. Ternyata selama ini OPM juga memiliki peralatan canggih yang bisa digunakan mengetahui pergerakan aparat keamanan. Jadi di markas itu ditemukan satu unit pesawat nirawak kendali jarak jauh alias drone. Memang belum bisa dipastikan apakah OPM bisa mengoperasikan drone atau tidak. Hanya saja selain drone juga ditemukan 2 kamera dan komputer jinjing alias. Markas OPM yang baru saja diduduki TNI ini merupakan salah satu tempat yang selama ini digunakan Undius Kogoya mengatur rencana teror. Dari sinilah Undius Kogoya mengatur taktik untuk menguasai distrik Bibida. Raider TNI rebut zona merah OPM, anak buah Undius Kogoya panik dikejar drone tempur. Pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad dari titik kuat Kodim. Mereka kepergok pasukan patroli rutin di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli yang dipimpin Letnan 2 Infanteri Letdain Dimas yang juga bertugas sebagai komandan tim dan tim di Intan Jaya Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Raider Pasukan Khusus Tempur Kostrad ini ternyata membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya yang kerap melakukan teror di kawasan Intan Jaya. Diketahui, kejahatan anak buah Undius Kogoya baru-baru ini menembak warga sipil di Kampung Wandoga,
Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Akibatnya, seorang pekerja yang diketahui bernama Raymond Gustam Kalimang tewas mengalami luka tembak. Usia insiden inilah, Rider Yonif 509 melakukan patroli dan memukul mundur para pelaku yang bersembunyi di rumah warga. Berdasarkan informasi, mereka lari pegunungan Intan Jaya dan diawasi langsung drone tempur TNI yang baru memberikan peringatan kepada para anggota OPM tersebut. Kapten Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, OPM melakukan serangan terhadap warga sipil dan terakhir pilot helikopter milik perusahaan penerbangan PT Intan Perkasa Air Service, pilot Glenn Malcolm Choning Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024 dan terakhir menembak pekerja proyek. Hal ini tak dapat dimaafkan, dan pihak terus melakukan pengawasan dan penjagaan. Para pelaku terus diburu untuk tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17 Cenderawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan mengatakan, upaya mewujudkan perdamaian di Papua akan terganggu oleh serangan bersenjata oleh OPM. Maka pengejaran dilakukan, blokade dan drop pasukan di pos-pos masing sudah siaga. Tindakan upaya mempersempit gerakan OPM. Egyanus Kogoya terpukul, Kapten wanita OPM andalannya meninggal, markas pertahanan dihancurkan. Usai kehilangan Danyon Intel Rive Krebea, Egyanus Kogoya, bos OPM Duga Derakma kembali terpukul. Dia kehilangan Danlok komandan logistik tangguhnya yang juga kapten wanita OPM, Ira Unue. Tak diketahui secara jelas apa sebabnya, namun Ira Unue dikabarkan meninggal dunia karena mengalami sakit keras di markas rahasia yang tak terjamah. Dia meninggal karena sakit pada Jumat, tanggal 23 April tahun 2024. Kabar Ira Unue meninggalkan diungkapkan oleh jubir OPM Sebi Sambong. Ira Unue bergabung dengan pasukan Kodap Tigan Dugama Derakma sejak tahun 2017, ujar juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambong, dalam siarannya Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Sebi mengatakan, jasad Ira Unue dimakamkan secara militer oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya di wilayah perang TPNPB Kodap Tigan Dugama Derakma, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Menurut Sebi, Ira Unue menjabat sebagai komandan logistik dan logistik di markas OPM, mengurus suplai dan kadang turun ke lapangan melakukan serangan. Menurut Sebi, Ira Unue merupakan perempuan pertama yang diutus Egyanus Kogoya untuk perang gerilya hingga di pusat kota Kenyam saat melawan TNI Polri sejak April tahun 2022. Namun, selain kehilangan dua perwira andalannya, Egyanus makin terpukul karena markas pertahanannya dihancurkan TNI Polri. Hal ini disampaikan Sebi Sambong, jika TNI Polri melakukan serangan lewat udara, melepas bom mortir. Sebanyak 4 pos OPM dibakar dan markas diserbu lewat serangan udara, ujar Sebi. Namun, kabar itu dibantah pihak TNI. Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyatakan, markas pertahanan Duga yakni di Kenyam dan Paro dihancurkan lewat serangan darat. Tim gabungan Yuda Sakti dan Habema berhasil merebut markas di Paro dan Duga lewat serangan cepat pada tanggal 20 April lalu. Kini Egyanus Kogoya dikabarkan menyingkir ke markas rahasia yang menjadi pelarian terakhir. Markas ini menurut informasi dari TNI sudah terlacak, namun lokasinya memang sangat sulit dijangkau lewat darat, kecuali lewat udara. Kota Organisasi Papua Merdeka, OPM, ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa, 21 Mei 2024. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Faisal Ramadhani, mengatakan penembakan terjadi saat TNI Polri merespons serangan OPM yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. OPM dilaporkan juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota OPM tewas. Aparat mengamankan barang bukti berupa 1 magazen, 1 teleskop dan 3 unit ponsel.
Saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dipaniai dari gangguan TPNP BOPM. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogabilhan, 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan terjadi baku tembak antara TNI melawan gerombolan OPM. Situasi mencekam tersebut terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Teror OPM bermuka saat salah satu anggota OPM bersenjata yang diketahui bernama Dombol Murid, memaksa dan meminta makanan serta uang warga setempat. Adik Jenderal Kalenak Murid itu tak segan menganiaya masyarakat bila tidak dituruti keinginannya. Ketika melihat kelompok OPM Dombol Murid mendekati area Pasar Sinak, warga panik dan lari melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Pasukan Kops Habema yang berada relatif dekat dengan area tersebut, tengah melaksanakan pengamanan pembangunan pos gabungan oleh Satuan Faskon Mabes TNI. Menindaklanjuti laporan warga, pasukan Kops Habema langsung bergerak menuju area Pasar Sinak. Kelompok OPM Dombol Murid yang melihat pergerakan pasukan Kops Habema langsung berusaha menghadang dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Menghadapi tembakan OPM, pasukan Kops Habema terus bergerak mendekati lokasi Pasar Sinak. Mereka melanjutkan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terus mengeluarkan tembakan. Dari pantauan pasukan TNI, terlihat 2 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Berdasarkan pantauan tersebut, pasukan Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Pasca penembakan, terpantau kelompok OPM kabur melalui aliran sungai menuju ke Kampung Nigilome. Mereka terlihat membawa pergi rekannya yang tertembak. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Kartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Fatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di Distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Sniper Kostrad kepung markas Egyanus dan Undius Kogoya,
Pimpinan kejam OPM minta suaka ke PBB. Operasi pasukan elit Kostrad di dua tempat paling rawan yakni Intan Jaya dan Enduga membuat bos kejam, OPM Undius Kogoya dan Egyanus Kogoya terdesak. TNI fokus ke Enduga dan Intan Jaya, sebab sepanjang 2024, sekitar 12 warga sipil jadi korban dan 3 prajurit TNI diserang. Terakhir OPM menembak pilot Selandia Baru, Glenn Malcolm di perbatasan Intan Jaya, Puncak dan Enduga 5 Agustus 2024 lalu. Dua pasukan elit Kostrad yang memiliki kualifikasi sniper dan petembak jitu dikerahkan, yakni Linut Kostrad 432 waspada setia di Enduga dan Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Pararider 432 waspada setia Jaya di Sugapa Intan Jaya. Dilansir dari situs resmi Kostrad, pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli dipimpin Letnan 2 Infanteri, Letda Infanteri, Dimas, Komandan Tim, dan Tim, di Intan Jaya Senin, 19 Agustus 2024, tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Raider pasukan khusus tempur Kostrad ini, membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya. Sementara itu, Satuan Tugas Batalion Infanteri Pararider 432 waspada setia Jaya bergerak Embua dan sekitarnya. Selain melakukan pengejaran pasukan dari Divisi Infanteri, Diviv, 3 Kostrad melakukan sweeping. Pasukan Egyanus bahkan dibuat kocar-kacir saat drone tempur milik TNI memasuki areal kampung yang disebut sebagai salah satu markas Egyanus. Jubir OPM, Sebbi Sambon seperti dikutip Jumat, 23 Agustus 2024, menyatakan, dua wilayah itu merupakan wilayah perang. Ia menuduh TNI menyerang dengan mortir dan drone, hingga mencelakai warga sipil. Bahkan meminta Presiden Jokowi memperhatikan hukum humaniter dan mengadu ke PBB. Menanggapi ini, Panglima Kodam VXI Cendrawasih, Maijen TNI Rudi Purwito yang baru dilantik bertekad membuat Papua aman, mendukung program perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua, ujarnya. Egyanus Kogoya beku tangan kanan Panglima OPM dicinduk saat operasi kilat, pucat ditodong senjata TNI. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Egyanus Kogoya gigit jari, seorang kaki tangannya ditangkap aparat gabungan TNI Polri. Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens menangkap seorang tangan kanan Egyanus Kogoya di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Tangan kanan Egyanus Kogoya itu memang sudah lama jadi incaran Satgas Damai Cartens. Pasalnya, seorang anggota OPM bernama Rife Krebea ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Rife terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga. Satu di antara aksinya yaitu terlibat kasus pembakaran fasilitas masyarakat. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens 2024, Kombes Pol Bayu Suseno membenarkan jika Rife Krebea terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Mulai dari pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, dan lain-lain. Penangkapan ini dilakukan setelah tim gabungan